kaget sih. Dalam arti bahwa kok ternyata lebih dahsyat dan lebih besar daripada perkiraan saya tentang bencana banjir dan longsor setidaknya di Aceh ini. Sangat memilukan, sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan bahwa ternyata kondisinya lebih parah bahkan mungkin dari informasi-informasi yang saya baca di berita media secara umum. Kami waktu di atas atap tuh aku berdoa, kemana nih aku. Dibilang anak aku, mak tagrub juga deh majud tambah mantang uro. Dibilang ayahnya jangan. Dibilang kalau mati sama-sama di sini, dibilang ayahnya. Aku bilang sama ayahnya, nggak ada orang yang tolong ayah, cuma Allah yang tolong kita. Bilang sama ayah, karena ayah udah menggigil ya, karena dia pun sakit. Nggak tahan lagi di atas tuh, lapar lagi. Jadi lepas itu ada 1 jam, lalu dia cari suami saya. Dibilang ada suami di irigasi, udah meninggal. Iya, kita mau menyeberangi nih sungai di Biren menuju area Aceh Utara, terus ke Lok Semawe, terus ke Langsa. Lanjutnya baru kita akan ke Tamiang. Itu sih, kita rencananya mau nyebrang menggunakan perahu yang ada di sini. Terlintas di pikiran saya terkait ini adalah bagaimana jalannya air ya. Air itu kan alirannya ada jalurnya gitu. Ibaratnya kalau itu ada sungai gitu. Tapi airnya perginya gimana gitu. Maksudnya dari aliran sungai di atas gunung itu bisa melebar begini tuh bagaimana gitu, kayak jadi lautan gitu. Takjub dalam arti saya tidak sanggup memikirkan detailnya karena sudah terlalu jauh dari apa yang saya bisa pikirkan, bagaimana air yang berasal dari pegunungan seperti air banjir tapi diturunkan dari langit gitu. Kencang kali, Bu. Kencang kali. Hanyut semua kayu-kayu tuh. Aku lihat yang hanyut-hanyut apa tuh semua lihat. Kayak mana nih? Apa nih? Lepas aku nih, apa kena tuh kayu semen paut tuh. Pukul 12 malam langsung dilempar atap tuh langsung hanyut. Kalau mamanya kan mau pegang daun sawit, jadi dihayak-hayak kayak gini dalam air. Ini nggak suruh, cuma naik hujannya lagi. Makanya orang kami semalam di situ udah menggigil lah, udah dingin. Kita ingin menghidupkan kembali ya. Untuk pemulihan di Aceh Tamiang ini nggak bisa hanya dari satu sisi kayak gitu. Kita dorong semua logistik hanya untuk kebutuhan makan, tapi masih ada sandang, papan, masih ada kegiatan-kegiatan sosial yang emang harus dihidupkan. Ya banyaklah yang masih harus dilakukan ya. Selain dari akses air bersih, kesehatan, ya kan, akses jalan, komunikasi, listrik.
ada akses-akses psikologis, pendidikan, ekonomi yang masih harus banyak dipulihkan. Di Aceh ini yang pertama kegiatan Dombe Duafa itu adalah mendengar secara langsung suara hati, keinginan dari masyarakat korban bencana atau penyintas itu. Dan itu perlu kita jadikan sebagai trigger bergerak secara cepat, secara masif, secara luas, secara besar untuk betul-betul mengatasi setidak-tidaknya kalaupun tidak semua, sebagian penyintas itu bisa kita bantu dan akhirnya dapat kita antarkan pada keadaan untuk menjalani kehidupan sebagaimana semula. Dari akses yang susah, kebutuhan untuk makanan siap saji itu sangat diperlukan dan kebutuhan air bersih. Itu yang pertama kita dorong untuk kebutuhan logistik. Di sini kita membuat dapur umum yang memasak kurang lebih 1.000 porsi per harinya, didistribusikan di 12 kecamatan yang ada di Aceh Tamiang. Selanjutnya kita juga membuka akses untuk masyarakat berkomunikasi dengan keluarganya, berkabar, memberitahu kabar dengan membuka pos hangat dan pos wifi. Para penyintas korban banjir dan longsor, kami berharap untuk pertama bersabar, tabah, kuat. Kami pun dari Dombe Duafa akan terus terlibat membantu menangani dampak dari bencana ini, menolong para penyintas. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kami akan terus membantu dan menolong dan sehingga meringankan juga penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang jadi korbannya. Jadi tetap semangat buat para penyintas korban banjir dan longsor.